Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih semuanya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, rencananya Ibu mau bahas kisi-kisi soal dulu satu persatu, maksudnya dari kelas 10 nanti sampai kelas 12. Kemungkinan pertemuan kita ini Ibu isi untuk yang kelas 10 dulu. Bisa lihat share screen-nya? Kelihatan ya anak-anak? Kelihatan. Oke, terima kasih. Untuk karena kita ujian sekolah, nanti seperti yang sudah sempat Ibu sampaikan bahwa materi itu mulai dari kelas 10. Kemudian dengan banyak soal itu ada 40 butir soal objektif dengan objektifnya terdiri dari pilihan ganda biasa. Jadi seperti biasa sih, karena kita untuk matematika sudah terbiasa anak-anak pilihan ganda dengan satu jawaban benar, pilihan ganda kompleks itu dengan lebih dari satu jawaban benar. Dan untuk benar salah. Kebetulan untuk kisi-kisi belum fix semuanya ya. Ibu belum sempat untuk ngisi indikator soalnya dan tujuan pembelajaran. Kalau capaian pembelajaran ini sesuai dengan capaian pembelajaran anak-anak di kurikulum Merdeka. Untuk soal matematika wajib itu sama untuk semua program baik itu di kelas A, kelas B, dan kelas S. Sehingga Ibu berani gabung. Seharusnya sekarang kan jam pelajarannya untuk kelas 12A4 harusnya. Untuk 12S-nya seharusnya pelajaran apa sekarang? Jam 34. Ada kan 12S? Novi, pelajaran apa sekarang harusnya Novi? Nanti jawabnya tolong di-unmute dulu ya. Agama, Bu? Agama, ada tugas nggak? Belum. Oh, belum ya. Ya. Kita isi matematika aja dulu ya. Ya. Nah, untuk yang capaian pembelajaran fase E itu dimulai dari yang pertama itu elemen bilangan. Ini capaian pembelajarannya. Anak-anak di akhir fase E peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, termasuk bilangan pangkat pecahan. Kemudian dapat menerapkan barisan aritmetika dan geometri, termasuk masalah yang terkait bunga tunggal dan bunga majemuk. Khusus bunga tunggal dan bunga majemuk, Ibu akan munculkan di materi matematika keuangan ya di kelas 12. Jadi, untuk di elemen bilangan fase E, itu materinya adalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Ini materinya. Masih ingat nggak materi ketiganya ini? Bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Sambil kita bahas sedikit. Ibu mau. Nah, kita, kalau anak-anak maksudnya tidak sedang melakukan aktivitas yang lain,
Kita bisa diskusi, silakan open mute-nya untuk bilangan berpangkat. Apa saja sifat-sifatnya masih ingat nggak? Kalau kita punya eh, dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama, kita kalikan. Nah, basisnya tetap, pangkatnya dibagaimanakan? Ada yang masih ingat? Silakan raise hand-nya. Untuk bilangan berpangkat dengan basis sama atau bilangan pokok sama, ada dua dikalikan, maka pangkat dibagaimanakan? Ayo, ayo. Dibagaimanakan pangkatnya? Ada ingat nggak? Ika, gimana Kak? Dua buah bilangan, Ditambah, pangkatnya ditambah. iya, ditambah. Hmm, ini tinggal anak-anak jadi tambah dia. Nah, kalau yang kedua, kalau kita bagi, pangkatnya, Dikurangkan. iya, dikurangkan Budi. Kalau bilangan berpangkat, kita pangkatkan lagi, pangkatnya diapakan ini? Dikalikan. Iya, dikali. Kalau bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Nah, kalau bilangan berpangkat negatif, dirubah ke pangkat positif. Ini akan sama dengan, nah, itu jadinya. Karena nanti rencananya untuk di soal, eh, Ibu akan berikan bilangan berpangkat dengan operasi, beberapa operasi. Ada bilangan berpangkat dipangkatkan, kemudian ada bilangan berpangkat eh, dibagi. Nah, nanti kita selesaikannya di latihan ya, di jam pelajaran berikutnya. Nah, misalkan Ibu kasih contoh di sini. Coba anak-anak hitung 8 pangkat negatif 2/3. Nah, nyatakan dalam bilangan bentuk sederhana. Ada yang sudah langsung di Ibu cari yang pengumpul 3 pertama saja di grup masing-masing ya. Untuk yang kelas A4 di grup A4, yang kelas AS di grup S. Silakan 3 pengumpul pertama aja. Untuk 8 pangkat negatif 2/3. Silakan tuliskan dalam bentuk sederhana.
Yuk, Ibu tunggu. Nanti sifat-sifat ini itu juga bisa anak-anak terapkan pada pangkat pecahan. Tiga pengumpul pertama aja ya, silakan. Sudah ada? Belum ada nih. Gimana? Kalau sudah, silakan gambarnya kirim di grup kelas. Ini baru satu ya, nanti di soal ujiannya itu kombinasi. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian. Nggak ada? Atau kalau mau tidak mau di grup kelas, silakan di japri ke ibu boleh. Ya, sampai sederhana sekali. Kalau semasih bisa disederhanakan, silakan sederhanakan lagi. Ada sudah yang japri ke ibu, silakan lebih disederhanakan lagi. Atau kita langsung saja ya. Takutnya 40 menitnya habis ini. Nah, 8 pangkat 2 per 3. Boleh kalau anak-anak mau rubah ke pangkat positif seperti sifat yang keempat kita gunakan dulu, boleh. Sudah ada yang menggunakan sifat yang keempat. Kemudian, 8 itu sendiri adalah 2 pangkat 3. Oh iya, udah ada satu yang sampai bentuk paling sederhana. Sebentar, Ibu bagikan.
Hmm. Sudah ada dua orang ya. Hmm. Tiga orang yang nyetor. Ibu tunjukkan. Hmm. Sebentar. Nah, ini yang pertama. Silakan. Ini baru menggunakan satu sifat, sifat keempat, merubahnya ke dalam bentuk pangkat positif. Kemudian ini bisa kelihatan kan share screen-nya? Bisa. Nah, iya. Nggak apa-apa bersuara ya, silakan. Ah, ini dulu. Nah, yang ini itu tanpa merubah ke pangkat positif, dirubah ke pangkat positifnya di akhir. Nah, jadi 8 dirubah dulu menjadi 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan min 2 per 3. Ingat, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkat dikali. Sehingga jadinya 2 pangkat negatif 2, baru dirubah ke pangkat positif. Jadinya 1/2 pangkat 2, hasilnya adalah seperempat. Ini dari penyelesaian dari Budiantara. Berikutnya, nah ini menggunakan sifat bentuk akar. Ini dari Ika, merubah dari bentuk bilangan berpangkat ke bentuk akar. Nah, ini yang perlu Ibu sampaikan lagi. Mungkin ntar Ibu tambahkan di sifat bilangan berpangkat. Dari 8 pangkat 2 per 3 ini, 8 pangkat 2 per 3, itu sama dengan, sebentar. Hmm. Kalau dirubah ke bentuk akar itu menjadi akar eh, ada kurang sedikit. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2 harusnya ya. Atau berarti ini diselesaikan dulu yang hmm, 8 pangkat sepertiga berarti dulu ya. Hmm, ini 8 pangkat Oh, 1/3.
Ini satu di sini. Nah, baru akar pangkat 3 dari 8 itu nilainya 2. Kemudian karena di sini ada pangkat 2, jadinya 4. Nah, berarti 8 pangkat 2 per 3 itu 4. Hasilnya ini. Itu nanti dikombinasikan ya. Kita balik ke sini. Nah, seperti ini. Ibu tambahkan sifat yang kelima, berarti kalau pangkat pecahan, ini dirubah ke bentuk akar menjadi akar pangkat N dari A pangkat N. Nah, kalau ini kita kali, kita lanjut ke penyelesaiannya menjadi 3 kali 2 per 3, jadinya 2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Nah, itu alternatif yang pertama. Yang kedua, kalau yang punyanya Ika pakai bentuk akar, jadinya rubah ke pangkat positif dia. Kemudian dirubah ke bentuk akar, angkar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Menjadi, nah ini bisa, jadinya masih 1/2 pangkat 2. Jadi sama ini. Tinggal anak-anak suka pakai yang mana. Ya, bisa dipahami untuk bilangan berpangkatnya dulu. Karena tidak dijawab, Bu anggap sudah ya. Nah, yang berikutnya bilangan berpangkat bentuk akar sudah. Nanti sifat-sifat bentuk akar silakan ditambah lagi, anak-anak buka di LKS-nya. Ibu lanjut ke logaritma. Nah, rencana untuk soal logaritma itu Ibu padukan dengan bilangan bentuk akar. Jadi soalnya nanti logaritma, tapi eh, itu pakainya bukan angka, tapi pakai variabel beberapa yang mengandung bentuk akar. Nah, beberapa sifat logaritma. Yang pertama, ini adalah logaritma dari B dengan basis A atau log B basis A. Kalau anak-anak mau rubah basis, ini yang semula basis A jadi basis B, itu akan sama dengan 1/log A basis B. Kemudian yang kedua, jika ada dua buah logaritma dengan basis sama, kita jumlahkan, maka ini akan sama dengan, pastikan basis di sini sama ya, log B kali C basis A.
Pastikan basisnya sama. Ibu akan sampaikan beberapa sifatnya. Sebentar tinggal anak-anak latihan soal. Kemudian dikumpul nanti ya. Kemudian kalau pembagian, pengurangan. Tadi penjumlahan. Sekarang maka akan menjadi pembagian. Kemudian yang keempat, jika ada pangkat, ini akan sama dengan N per M kali log B basis A. Kali di sini. Nah, ini beberapa sifat logaritma. Atau yang kelima nanti ada pergantian basis. Kalau ini kan cuman ke basis B. Kalau mau log B basis A, ini ganti ke basis tertentu selain A atau B, misalkan basis P. Nah, ini pergantian basis. eh kita baru bahasnya untuk elemen bilangan fase E. Rencananya itu udah soalnya, bilangan berpangkat, kemudian logaritma yang dipadukan dengan bentuk akar, dan persamaan bilangan berpangkat yang terkait dengan eh, kasus atau soal cerita. Sudah, yang hadir semua sudah isi chatnya ya. Udah, Bu. Pastikan nanti biar bisa Ibu isi ke daftar hadir nanti. Ya. Nah, untuk tugas Ibu akan kirim di grup, kemudian jam ke berikutnya kan lagi 1 jam pertemuan. Silakan kerjakan, kemudian eh, kumpulkan di grup saja. Atau di grup kalau atau kalian mau japri. Di grup saja ya. Untuk batas waktu pengumpulan tugasnya itu sampai jam 12 siang. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. nah, akhirnya memunyi ya. Dah, Ibu stop sharing dulu. Ini yang hadir hari ini. Coba silakan open kamera semuanya. Kita buat foto dulu ya. Untuk diskusi bisa kita lanjut di grup terkait nanti soalnya. Ini jegek-jegekan open kamera nih. Ini bagus-bagus yang ada di. Dah, segini aja. Ibu kasih aba-aba, Ibu langsung screenshot ya.
Satu, dua, ulang lagi sekali. Satu, dua, tiga. Oke, tunggu sebentar Ibu cek. Ya, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian dulu. Untuk A4 besok lagi ya? Ya, Bu. Besok lagi. Rabu kayaknya. Hari Rabu, Rabu. Bu. Rabu ya. Rabu, Bu, Rabu. Nanti untuk pertemuan berikutnya berarti kita masih bahas ini A4 dan S-nya nggak usah dulu bergabung. Mungkin nanti kalau bisa bahas yang lebih lanjut, Ibu gabung semua mungkin biar nggak mengulang-ulang semuanya ya. Ya, untuk hari ini Baik, Bu. sekian dulu. Ibu tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om. Om Santi. Santai, santai, santai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Silakan anak-anak bisa leave Zoom-nya.